Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Husnulisa Salsabila dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan radiologi menggunakan media kontras. Media kontras merupakan senyawa yang digunakan dalam pemeriksaan radiologi untuk memindai atau melihat kondisi jaringan lunak yang ada di dalam tubuh, seperti pembuluh darah, rongga pada perut, lambung, dan juga organ lain yang tidak terdeteksi pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar X biasa tanpa media kontras. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 bahan pada media kontras yang digunakan pada saat pemeriksaan radiologi menggunakan media kontras. Yang pertama ada barium sulfat, dan yang kedua ada iodium, yang ketiga ada gadolinium. Yang pertama ada barium sulfat. Barium sulfat berbentuk bubuk warna putih yang tidak larut dalam air. Kemudian bubuk ini dicampur dengan air dan senyawa lainnya yang digunakan pada saat pemeriksaan kontras. Barium sulfat digunakan untuk memeriksa pencernaan pada manusia. Cara barium sulfat ini digunakan bisa dengan cara ditelan. Setelah ditelan, barium sulfat akan keluar melewati feses. Efek samping dari barium sulfat sendiri ini bisa membuat pasien mengalami mual dan bahkan bisa sampai muntah. Oleh karena itu, biasanya sebelum pemeriksaan menggunakan barium, pasien diminta untuk puasa beberapa jam sebelum pemeriksaan agar pada saat pemeriksaan pasien tidak mengalami mual yang berlebihan dan sampai muntah. Dan yang kedua ada iodium. Iodium bisa terikat pada senyawa organik dan bisa juga terikat pada senyawa ionik. Jika barium terikat pada senyawa organik, otomatis barium tidak terlalu bahaya apabila digunakan, karena senyawa organik tidak dapat berdisosiasi dengan molekul-molekul komponen. Efek samping dari iodium sendiri ini bisa menyebabkan reaksi anafilaktif dan nefropati. Pada reaksi anafilaktif, pasien dapat merasakan gatal-gatal pada tubuh dan bisa juga terjadi edema pada wajah dan juga laring. Sedangkan reaksi nefropati dapat ditandai dengan adanya peningkatan kadar kreatin darah sebanyak 25%. Dan juga ada 3 faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar kreatin pada darah. Yang pertama, adanya gangguan pada ginjal, dan yang kedua ada diabetes, dan yang ketiga volume intravaskuler yang berkurang. Cara pencegahan atau meminimalisir untuk terjadinya efek samping dapat dilakukan dengan cara meminimalisir jumlah obat kontras yang akan dimasukkan atau diinjeksi kepada pasien. Bahan kontras bersifat non-ionik, media kontras yang ionik dan isomolar. Magnetokalorik adalah peningkatan temperatur jika berada di dalam area medan magnet dan akan menurun jika meninggalkan medan magnet. Senyawa gadolinium sendiri dapat digunakan pada modalitas MRI. Efek samping dari gadolinium sendiri dapat menyebabkan pasien mual, pusing, bahkan sampai reaksi alergi. Untuk mencegah efek samping dari gadolinium ini sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama memastikan pasien bahwa mereka tidak mempunyai alergi terhadap senyawa gadolinium, dan yang kedua memberi instruksi pada pasien agar pasien berpuasa sebelum melakukan pemeriksaan beberapa jam sebelumnya, agar pada saat pemeriksaan dilakukan pasien tidak mengalami mual dan muntah. Sekian video penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.